Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam fi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati Bapak Kalapas Bangkinang dan pejabat struktural yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi pengikutnya yang setia dan istiqamah dari dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertama, saya mohon izin saya memvideokan ceramah-ceramah saya di setiap masjid yang saya kunjungi. Pertama, karena saya bertugas sebagai penyuluh agama di Kabupaten Kampar ini. Yang kedua, saya pernah diprotes Pak Yus oleh jamaah. Dia datang ke saya, Ustadz, ya, saya mohon maaf, ya, boleh saya memberikan masukan atau mengingatkan Ustadz? Silakan. Kita adalah manusia yang saling ingat mengingatkan. Ustadz, sudah 2 kali Jumat Ustadz berkhutbah di masjid kami, itu tidak ada pakai syahadat dan tidak pakai sholawat. Mendengar ini langsung lemah jantung saya, Pak. Kalau sempat ada penyakit jantung tuh lesap itu tuh. Saya berpikir, betulkah begitu gitu. Saya nggak tunjukkan mana masjidnya. Kemudian saya jawab, itu bukan dengan lidah saya. Saya jawab dengan video yang saya sudah videokan. Saya dengarkan sama dia, Pak, maaf Pak, ini yang ini Pak. Iya, coba dengar Pak baik-baik. Pada khutbah kedua, dia protes saya pada khutbah kedua. Saya dengar, oh iya ada ya Pak Ustadz. Ini yang kedua. Oh iya ada ya Pak Ustadz. Saya bilang dalam hati saya, apa kata saya? Ini bukan saya yang ketinggalan rukun dan syarat khutbah, tapi kemungkinan Bapak yang nyenyak tidurnya. Iya kan? Nah, maka di mana-mana saya videokan. Dan saya sudah punya channel ZMS Zulfahmi, insya Allah sudah bisa diakses. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malam hari ini malam yang luar biasa. Sudah hampir 1 tahun ya Pak Yusuf. Kita tidak dipertemukan oleh Allah karena sebuah ujian yang luar biasa, bukan hanya untuk kita tapi untuk umat semua manusia. Maka pada malam hari ini, pada malam yang mulia ini, 1 Ramadan, saya mengangkat tema yaitu Ramadan menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami insyaallah akan mematuhi protokol kesehatan dan juga social distancing dan juga sesuai dengan surat edaran Menteri Agama yang keluar pada tanggal 5 April 2021. Kita boleh melakukan aktivitas ibadah sholat taraweh, tapi dibatasi waktunya. Waktu ceramah itu hanya 15 menit sampai 20 menit Pak Kepala. Nah, maka insya Allah akan saya taati nanti. Kalau lewat tinggal kode saja, Ustadz, waktu udah habis gitu. Baik, saya kasih hadiah. Saya kasih hadiah kepada ibu, kepada bapak, siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya. Saya kasih hadiah. Hadiahnya HP yang ada di depan ini. Jujur Pak Kepala, saya akan kasih hadiah ini. Ini 1, HP saya ini 1. Berarti 2 HP-nya. Ambil. Kalau saya berbohong, tak diterima puasa saya oleh Allah tuh. Oke? Silakan ambil. Pertanyaan saya tak usah dijawab dengan mulut. Pertanyaan saya terlalu mudah, jangan dijawab dengan mulut. Cukup angkat tangan saja. Selesai, ambil HP-nya, bawa pulang. Saya minta ke Pak Kepala nanti minta izin untuk bisa dipakai, diakses ini HP. Pertanyaan saya,
Siapa di antara kita yang sebulan lalu tidak punya dosa? Silakan ambil HP saya. Silakan bawa pulang. Saya robah pertanyaannya. Siapa yang gak punya kesalahan dan dosa seminggu yang lalu? Kalau saya tengok ini memang muka-muka penuh dosa aja kayaknya. Termasuk yang di depan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, demi Allah, kalau seandainya dosa kita bukukan, tak layak itu tuh. Dan tak akan bisa kita bukukan dosa-dosa kita. Mulai dari akil balik sampai hari ini, kita adalah manusia-manusia pendosa. Dari bangun tidur hingga tidur lagi, hidup kita penuh dengan dosa. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Apa kata Allah? Hai hamba-hambaku yang melampaui batas. Wahai hamba-hambaku yang sudah pernah berzina. Wahai hamba-hambaku yang telah durhaka ke orang tuanya. Wahai hamba-hambaku yang telah membunuh. Wahai hamba-hambaku yang telah berzina. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguh Allah menghapuskan segala dosa hambanya semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kita ini banyak yang sudah melakukan dosa-dosa, baik kecil maupun besar, baik nyata maupun tersembunyi, baik yang ringan maupun yang berat. Yakin dan percayalah, setiap dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Besar dosa kita, ingat ampunan Allah lebih besar daripada dosa dan kesalahan kita. Coba kita lihat, saya mau nanya, dosa syirik itu diampuni tidak? Silakan jawab, dosa syirik itu diampuni tidak? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dosa syirik itu diampuni tidak? Diampuni. Allah sudah katakan dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Apa kata Allah? Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Kalau kita lihat redaksi ayat ini, dosa syirik itu tidak diampuni. Tapi maksudnya dijelas oleh Ibnu Katsir rahimahullah, dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dosa syirik yang tidak diampuni itu adalah kalau dosa syirik itu dibawa mati, belum tempat bertaubat mengejar ampunan Allah, maka 10 bin awak mendoakan awak, 20 anak awak mendoakan awak, semua umat Islam mendoakan kita, tetapi kita tidak bertobat dari dosa syirik, tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Tapi sebulan sebelum kematian, setahun sebelum kematian, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah ampuni dan terima taubat kita. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dosa membunuh. Dosa membunuh ini sungguh sangat luar biasa. Kisah pernah kita dengar di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis Bukhari. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Pernah ada satu orang laki-laki yang telah membunuh 99 orang plus seorang rahib. Sekarang pertanyaan saya, di dalam ini ada yang sudah membunuh 99 orang? Hah? Ternyata masih baik kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Masih baik kita. Ini pemuda sudah membunuh berapa? 99 orang plus satu orang rahib. Dibunuh itu tuh. Datang dia kepada
masyarakat saya sudah membunuh 99 orang. Kemana saya harus mesti bertanya? Silakan tanya kepada rahib ahli ibadah. Ditanya itu, Pak Rahib, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah dosa saya masih bisa diampuni? Besar kali dosamu. Jangankan 100, satu saja, faka'annama qatalan nasa jami'a. Tidak bisa diampuni. Betul tidak bisa diampuni. Betul kata rahib itu. Diambilnya pedang, ditebasnya leher rahib ini. Genap berapa orang? 100. Maka apa katanya? Datang dia kepada masyarakat dan dia berkata, ini saya sudah membunuh 99 orang plus 1 orang rahib. Kemana saya mesti bertanya? Kamu pergi kepada ahli ilmu. Engkau pergi ke orang yang berilmu. Nah, itu ada hikmah di situ. Kalau bertanya, jangan bertanya kepada orang ahli ibadah, tanya kepada orang berilmu. Dan pertanyaannya harus butuh jawaban. Tanya, Ustaz, iya, nikah itu pakai wali Pak Ustaz? Iya, pakai wali. La nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Dia bertanya, Ustaz, Nabi Adam dan Hawa itu siapa walinya Pak Ustaz? Ini Pak Lapas, saya nggak pernah, nggak tahu, udah buka-buka kitab saya tuh, udah cari-cari di mana-mana, nggak dapat saya jawabannya. Ibu ada yang tahu siapa wali Nabi Adam dan Hawa? Kira-kira ada nggak buku nikahnya tuh? As-su'al la yahtaj ilal jawab. Pertanyaan seperti ini tidak butuh jawaban. Maka bertanya dia kepada ahli ilmu, ya wahai Syekh, apakah taubat saya bisa diterima? Apa jawabannya? Apa yang menghalangimu dari taubat kepada Allah? Bagaimana caranya? Fantalaqa, engkau berpindah dari negeri penuh dengan kesyirikan kepada negeri yang penuh dengan ketaatan kepada Allah. Berjalan. Insarafat tariq, di pertengahan jalan pemuda yang membunuh 100 orang ini meninggal dunia. Meninggal dunia. Diperebutkan oleh 2 malaikat, malaikat rahmat dan malaikat azab. Kata malaikat rahmat, ini saya punya, karena dia sudah bertaubat dari hatinya. Kata malaikat azab, enggak, dia belum pernah berbuat baik sedikit pun. Datang malaikat berwujud manusia yang diutus oleh Allah menjadi hakim. Apa yang kalian pertengkarkan ini? Pemuda yang sudah membunuh 100 orang ini, apakah malaikat rahmat atau malaikat azab? Diukur jaraknya, ternyata lebih dekat dari pintu taubatnya. Akhirnya malaikat rahmat mengambil ruhnya. Apa artinya? Taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya pemuda yang sudah membunuh 100 jiwa. Kita lihat bagaimana taubatnya seorang perempuan yang telah berzina, datang kepada Nabi, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, saya sungguh telah berzina. Ini buktinya saya berzina." Apa kata Rasul? Fada'a Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam waliyaha faqal. Rasul panggil walinya. Sini kamu sebentar. Ahsin ilaiha. Kau berbuat baik dengan perempuan ini, sudah melahirkan, bawa ke saya. Akhirnya dibawa, setelah pulang kemudian melahirkan, dibawa, ya Rasulullah, ini anak saya sudah lahirkan dia. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam jatuhkan rajam. Meninggal dunia, mati. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyolatkannya. Ketika disolatkan, faqala Umar, ya Rasulullah, tusalli alaiha, ya Nabi Allah, wa qad zanat. Ya Rasulullah, engkau solatkan jenazah pezina ini pezina ya Rasul, ini dosa besar, kenapa engkau solatkan? Apa jawaban Rasul? Laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum wa hal wajadta taubatan afdal min an jadat bi nafsiha lillahi ta'ala. Apa kata Rasul kepada Umar? Ya Umar, sungguh perempuan ini telah bertaubat yang kalau seandainya taubat itu dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, mereka mendapatkan kebaikan dari taubatnya perempuan seorang pezina. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman,
bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Dan bulan Ramadan yang kita impikan sudah hadir di hadapan kita. Bulan Ramadan yang kita berdoa kemarin, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allah sudah penuhi, Allah sudah kabulkan doa kita sehingga kita sudah berada di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Betapa banyak Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah orang yang mengharapkan kehadiran Ramadan tapi lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita tahun kemarin bersama istri kita. Ya Pak ya, tahun dulu kita bersama istri. Sekarang kita nggak bersama istri lagi. Dia sudah dipanggil oleh Allah. Mungkin bersama istri baru. Ibu dahulu mungkin bersama suami, hari ini tidak bisa bersama suami lagi karena suami sudah meninggal dunia. Apa artinya Pak Ustadz? Betapa banyak orang yang mengharapkan kehadiran Ramadan tapi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita orang-orang yang diijabah doa oleh Allah. Ketika bulan Sya'ban dan Rajab kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Maka jangan pernah sia-siakan Ramadan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Banyak cerita orang tentang lapas. Banyak cerita orang tentang lapas. Saya katakan lapas tidak seperti yang Bapak pikirkan seperti itu saja. Jangan dilihat sisi negatifnya saja. Apa buktinya Pak Ustadz? Saya masuk tadi, imam masjid seakan-akan kita tidak berada di tempat ini nih. Imam masjid yang membaca bacaan tadi seakan-akan kita berada di kota Madinah. Bacaannya bagus, tajwidnya bagus, makhraj hurufnya bagus. Kita lihat luar biasa, ada santri-santri, saya lihat santri-santri lansia, At-Taubah pula mereknya tuh. Itu luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka saya bisa bantah itu tuh. Apa yang di dalam lapas itu tak seperti yang kalian pikirkan. Saya sudah masuk ke lapas itu tuh. Dan saya sudah tahu betapa banyak orang-orang yang meneteskan air mata tuh di sana, menyesali perbuatannya. Tapi mudah-mudahan jangan hanya di dalam saja bertobat, di luar juga bertobat. Amin. Ustadz, ya saya sudah bertaubat Pak Ustadz. Saya nggak narkoba lagi Pak Ustadz. Mantap. Saya dulu jadi santri At-Taubah Pak Ustadz. Nggak mau saya lagi Pak Ustadz. Keluar, datang tawaran kawan, friend, nih ada satu linting. Taubat. Nggak, ini udah ambil aja. Nggak, saya sudah taubat. Gratis friend, gratis. Oh kalau gratis biarlah, saya coba lagi. Taubatnya bukan dengan sesungguhnya. Maka apa kata Allah dalam sebuah hadis kudusinya? Ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Haddatsa Anas bin Malik qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ya bani Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu lak ala ma kana fika wa la ubali ya bani Adam law balagat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu lak wa la ubali ya bani Adam innaka law ataitani bi qurabi ardi khataya thumma lakitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa hambanya. Kalau seandainya hamba itu datang dengan dosa yang luar biasa banyaknya, wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau menyeru dan mengharap padaku, pasti aku ampuni dosa-dosamu tanpa aku peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosamu membumbung tinggi sampai ke langit, tentu aku ampuni tanpa aku pedulikan. Wahai anak Adam, kalau seandainya dosamu memenuhi bumi ini, kemudian engkau beristighfar, mohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni engkau. Seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun, aku mendatangimu dengan ampunan seluas bumi juga. Yakin dan percayalah, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya Pak Ustadz menjemput ampunan Allah ini? Laksanakan salat taubat 2 rakaat.
Itu ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Barang siapa yang mengambil wuduk, mensucikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, kemudian berdiri melaksanakan salat 2 rakaat, kemudian minta ampun kepada Allah, pasti Allah ampuni. Kemudian dibimbing dengan zikir. Saya melihat ada bacaan di sini nih. Lapas kelas 2A Bangkinang. Perbanyak istighfar, zikir dan ibadah. Ada satu doa yang mesti kita lafazkan. Mari kita baca sama-sama. Untuk pribadi, domirnya ya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini doa yang diajarkan Rasul kepada Abu Bakar. Apa arti doanya? Ya Allah, aku sudah banyak menzolimi diriku. Saya sudah zolimi orang tua saya sudah membuat malu orang tua saya sudah membuat malu keluarga saya sudah menzolimi diri saya, zulman katsira, dengan kezoliman yang luar biasa. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, yang tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa saya kecuali engkau. Faghfirli, ampuni aku, maghfiratan, ampunan dari sisimu, dan kasihani aku, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha pengasih. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, at-taib minaz-dzan kaman la dzanbalah. Orang yang bertaubat dari dosa seolah-olah dia tidak berdosa. Dan Ramadan hadir untuk menghapus dosa dan kesalahan kita. Itulah namanya Ramadan. Artinya membakar kesalahan dan dosa-dosa kita. Siapkah kita membakar dosa-dosa masa lalu kita? Siapkah kita membakar dosa-dosa masa lalu kita? Maka Rasul katakan, man shama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman, berpuasa karena ingin mendapatkan pahala dari Allah, maka diampuni segala dosa-dosanya yang lewat. Dengan banyak, bagaimana Ustaz? Perbanyak amal ibadah. Apa amal ibadah? Zikir, berdoa, ibadah, sholat malam, baca Quran. Sekarang saya mau tanya, mana banyak baca Quran daripada baca Facebook? Coba kita introspeksi diri kita. Mana banyak baca Quran atau Facebook? Facebook. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Ini kesempatan yang luar biasa. Kita tidak lagi memikirkan kehidupan dunia. Kita berada di tempat ini. Betapa banyak ulama-ulama keliber dunia lahir dari penjara. Saya ingatkan, betapa banyak ulama-ulama hebat lahir dari sel-sel penjara. Kita lihat bagaimana Abu Hanifah itu pernah di penjara. Kita lihat bagaimana Imam Syafi'i pernah di penjara, Imam Malik pernah di penjara, Imam Ahmad bin Hambal bahkan di penjara, dipukul, dicambuk. Seorang Algojo mengatakan, kalau seandainya cambukan itu diberikan kepada binatang, binatang nggak sanggup. Dan ingat, Ahmad bin Hambal itu di penjara bertahun-tahun oleh khalifah. Bayangkan itu tuh. Tapi apa? Ketika kematiannya, ribuan orang memandikan jenazahnya. Karena apa? Dalam penjara dia menyelesaikan tafsir-tafsirnya. Ilmu-ilmunya luar biasa tuh. Dan kita lihat bagaimana Ibnu Taimiyah lahir dari penjara dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Maka perbanyak ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah dalam menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah sudah sediakan surga untuk orang-orang yang mengejar ampunan Allah. Uiddat lil muttaqin. Allah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah hubungkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga puasa tahun ini menghadirkan ketakwaan kepada kita sehingga kita bisa mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala dan kita diwafatkan oleh Allah dalam kondisi
husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Ramadan tahun ini menjadikan kita sebagai pemenang, bukan sebagai pecundang. Demikian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.